Shalom Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Puji Tuhan, kita sudah bersama-sama kembali di minggu ketiga ya di bulan Mei. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, tentunya hari lepas hari bukan hanya hari Minggu, tetapi kita akan selalu fokuskan diri kita kepada Tuhan, kita beribadah kepada Tuhan, karena itu yang Tuhan mau dari kita. Dia mau supaya kita selalu berhimpun memuji dan menyembahnya, karena itu menjadi kerinduan Tuhan di dalam kehidupan kita. GGP Philadelphia harusnya menyadari bahwa Tuhan begitu mengasihi GGP, ya mengasihi kita, ya. Dia mau senantiasa yang terbaik dari Jemaat Philadelphia. Nah, oleh sebab itu, pada saat-saat di mana kita boleh bersama-sama, mari kita fokus kepada panggilannya, kita fokus kepada kebenaran firman-Nya. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, minggu yang lalu saya sampaikan tentang, 2 minggu yang lalu ya, hari pertama, bahwa kita mengenal Allah di dalam rupa manusia. Itu penting untuk kita perhatikan bahwa Tuhan telah datang ke dalam dunia, ya, telah datang ke dalam dunia. Ia mau supaya kita mengenal lebih dekat lagi, dan untuk itu saat ini pun saya akan sampaikan tentang kebenaran firman Tuhan masih berkaitan dengan dengan kedekatannya dengan kita. Nah, untuk itu saya mengundang kita untuk membuka Alkitab kita dari Injil Yohanes, ya. Injil Yohanes pasal 1 ayat 14 kita akan baca bersama-sama, ya. Kita akan baca dari Injil Yohanes pasal 1 ayat yang ke-14. Saya undang kita untuk berdiri, kita akan baca bersama-sama. Ya, di depan mungkin sudah tertulis ya. Oke, baik. Kita akan baca bersama-sama ayat yang ke-14. 1, 2, 3. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, sebagaimana minggu pertama saya sampaikan bahwa Allah yang kita kenal adalah Allah yang jelas, real, nyata. Hanya banyak di antara manusia yang sekalipun dia sudah percaya, berpikir bahwa dia adalah manusia biasa. Tapi saya mau sampaikan kepada kita bahwa di sini perikop dari pembacaan ini, firman yang telah menjadi manusia. Ini sering mungkin saya harus sampaikan, karena banyak di antara kita bahwa mengenal Allah kita, ya, mengenal Allah kita yang masih abstrak, ya, masih abstrak, bahwa seakan-akan bahwa Yesus itu hanya datang sebagai penebus saja, ya, dia datang sebagai juru selamat, ya, tapi tidak memandang dia di dalam keadaannya sebagai Allah yang sesungguhnya. Nah, oleh sebab itu saya mau sampaikan tentang hal ini, bahwa firman itu telah menjadi manusia, seperti perikop dari bacaan ini. Penting sekali untuk kita pahami, karena kitab Injil Yohanes ini yang utama berbicara tentang, ya, keberadaan Allah kita, ya, keberadaan Allah kita yang begitu real, nyata, bahwa dia begitu dekat dengan kita. Dia hidup di tengah-tengah umatnya, ya, di tengah-tengah umatnya. Dia datang dan tinggal di dalam dunia, di tengah-tengah umatnya. Bapak Ibu, sebagaimana yang saya sampaikan pada minggu pertama, bahwa sebelum ia datang menjadi manusia atau firman yang hidup di tengah-tengah umatnya, dia adalah Sang Pencipta. Dia adalah Allah yang turut menciptakan, yang sudah menciptakan terlebih dahulu, ya. Namun setelah itu, di dalam keterbatasan manusia untuk mengenal Allah, seperti yang saya sampaikan di dalam
Ibrani 1 ayatnya yang ke Ibrani pasal 1 ayat yang kedua bagian terakhir, ya, bahwa alam ini diciptakan oleh Dia. Ya, diciptakan oleh Dia. Alam semesta ini beserta isinya diciptakan oleh Dia. Dan untuk itulah perlu kita pahami dengan baik bahwa Yesus yang adalah firman yang hidup itu adalah Allah pencipta. Makanya seperti yang lalu saya sampaikan bahwa Dia tidak diciptakan, tetapi Dia mengadakan dirinya, datang ke dalam dunia, ya, memperkenalkan dirinya supaya lebih dekat dengan umat yang dikasihinya. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, mutlak bahwa di dalam ayat yang kalau kita naik yang di atas, di ayat yang kedua, Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Ayat yang ketiga, segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Berbicara tentang, ya, bahwa Dia adalah pencipta. Namun sebelumnya Dia adalah Allah yang tidak kelihatan. Kalau di dalam Ibrani tadi katakan bahwa berkali-kali Dia berbicara melalui nabi-nabinya. Tapi setelah Ia datang menjadi firman yang hidup atau menjadi manusia, maka Dia berbicara di tengah-tengah umatnya. Sayangnya waktu itu kita tidak ada di zaman nabi rasul-rasul, ya, ke-12 murid. Tetapi walaupun demikian, kita mengenal Allah yang kita sembah, yaitu Yesus Kristus di dalam karyanya. Nah, oleh sebab itu penulis-penulis menyatakan bahwa, ya, sebagaimana Yohanes ini menulis bahwa Dia adalah Allah. Ya, Dia adalah Allah, Dia yang menciptakan segala sesuatu. Ya, saya percaya, ya, jemaat Philadelphia sudah paham benar, tidak melihat dari sisi keadaannya sebagai anak, ya, sebagai anak, tapi melihat Dia kepada panggilannya yang telah sempurna dan Dia kembali kepada hakikatnya yang semula, yaitu kembali kepada predikatnya yang semula. Kalau hakikatnya yang semula dan kepada predikatnya yang semula. Predikatnya sebagai Allah Bapa. Tadinya Dia datang menjadi manusia, itu dikenal sebagai anak. Ya, tapi setelah itu selesai semua, Dia kembali kepada wujudnya yang sesungguhnya, kepada hakikatnya yang sesungguhnya, yaitu Dia adalah Allah. Ada amin ya? Nah, itu yang dikatakan bahwa firman itu telah menjadi manusia. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, mari kita perhatikan baik tentang ayat yang 14 ini. Firman itu telah menjadi manusia, sama dengan perikopnya. Ini penting, Injil Yohanes ini ada di sini kuncinya. Dan diam di antara kita. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, adakah kita menyadari bahwa Allah yang kita sembah yang adalah Allah yang begitu nyata bagi kita? Hidup? Amin. Amin ya. Dia hidup. Kalau Paulus mengatakan bahwa Dia teramat dekat, Dia dekat. Dia dekat dengan kita. Dia tidak selai rambut pun memisahkan kita. Dikatakan dalam 1 Korintus 3 ayat yang ke-16. Apa yang dikatakan di sana? Dikatakan begini. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah? Ya, siapa yang membinasakan bait Allah, maka Allah membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah adalah kamu. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, bait Allah sesungguhnya adalah tempat di mana Allah berdaulat, di mana Tuhan berdiam. Nah, bait Allah yang sesungguhnya, kalau ini gereja kita, katakanlah ini milik kita, amin. Haleluya. Tapi di ujung nanti ya imani aja. Bahwa ini tidak ada arti apa-apa. Ya, nggak ada artinya. Mau bangun berlapis emas, puji Tuhan ini agak sedikit keemas-emasan ya. Nggak ada berliannya nggak ya? Lantainya mermer. Bapak Ibu dikasih ini semua ini hanya rongsokan. Ya,
tetapi yang begitu berharga dan dipandang Tuhan adalah saudara dan saya. Katakan amin. Baca di dalam Yesaya 43 ayat yang keempat, kalau nggak salah di sana dikatakan, ya, karena begitu ayat, pintar ya. Karena engkau begitu berharga di mataku, maka aku, ya, dan begitu berharga di mataku dan mulia. Ada kata berharga, tapi juga ada kata mulia. Seharusnya kata mulia itu ditujukan kepada siapa, Bapak Ibu? Ya? Seharusnya kepada Tuhan, ya. Tapi kata mulia itu ditujukan kepada saudara. Kenapa kata mulia itu bisa ditujukan kepada kita? Ini kan semua harusnya kita paham baik. Kata-kata mulia itu hanya Tuhan yang sesungguhnya yang dapat menyandangnya. Tapi begitu besarnya kasih Allah, ya, Dia datang menebus kita. Begitu baiknya Tuhan, Dia begitu menghargai kita. Dan bahkan di situ dikatakan dan mulia. Masih di Yesaya, ya. Coba kita baca kembali 2:3. Yesaya, ya, 43 kembali, Yesaya 43 ayatnya yang keempat. Ya, kita baca kembali. Oleh karena engkau berharga di mataku, ya, dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, bahwa Tuhan begitu memandang kepada umat yang dikasihinya sebagai umat yang mulia. Kata mulia ini seharusnya disandang oleh Tuhan. Tetapi di situ diberikan kepada manusia. Karena manusialah yang di dunia ini yang dapat menyandang kata mulia. Kenapa? Karena saudara dan saya yang percaya kepada Tuhan adalah gambaran Sang Halik. Maka kata mulia itu disandang oleh orang-orang yang sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan. Nah, betapa indahnya hidup kita. Ini berharga di mata Tuhan. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, jangan rusakkan hidupmu, jangan rusak dirimu, karena engkau membawa nama Tuhan. Karena engkau senantiasa membawa dan berjalan di dalam kemuliaan Tuhan. Sebenarnya kemuliaan Tuhanlah yang ada padamu, sehingga pada waktu engkau hidup di dalamnya, itulah yang akan memancarkan nilai-nilai hidup Allah. Nah, oleh sebab itu disebut bahwa hidup kita ini mulia. Karena kitalah tempat di mana Tuhan berdaulat menyatakan kehadirannya di dalam dunia. Ini yang disampaikan Rasul Paulus dalam 2 Korintus. Sering kali saya sampaikan ini. Inilah yang disampaikan Rasul Paulus dalam 2 Korintus 3 ayat yang kedua dan 3. Bahwa firman itu tidak tertulis di loh batu lagi, tetapi tertulis di dalam loh daging. Yaitu di dalam hati manusia. Tidak ditulis dengan tinta, tetapi ditulis dengan roh yang dari Allah. Nah, oleh sebab itu kita ini berharga. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, berbicara tentang ayat yang ke-14, firman itulah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dia diam di antara kita karena Ia adalah Allah yang maha hadir. Dia hadir di dalam milik kepunyaannya. Bahkan Dia tidak berbicara di antara, tetapi di dalam hati manusia, yaitu di dalam hati orang yang percaya. Katakan amin. Iya, Dia mau supaya kita mengenal lebih dekat. Nah, itulah keajaiban dan keindahan kita sebagai orang yang mengenal Allah yang begitu dekat. Dia memperkenalkan dirinya. Dia datang ke dalam dunia memperkenalkan dirinya. Dia mau supaya kita mengenal sungguh-sungguh, karena Tuhan karena Tuhan datang ke dalam dunia ini tidak tinggal di tempat yang megah yang kita bangun dengan segala macam keindahan. Yang di dalam ukuran dan pandangan mata manusia bahwa itu adalah sesuatu yang begitu berharga. Tidak ada yang berharga di muka bumi ini kecuali orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Tidak ada yang dipandang mulia di muka bumi ini kecuali orang yang percaya kepada Tuhan dan hidup benar.
Karena banyak orang juga yang memang menyatakan bahwa dia adalah manusia sama dengan yang lain-lain, tetapi manusia ilahi, manusia rohani atau manusia ilahi yang dimana benih ilahi yaitu firman yang dinyatakan bahwa ia telah datang dan tinggal di antara kamu. Di dalam hal itulah bahwa kita memperindah hidup di dalam kemuliaan Tuhan. Nah, kemuliaan Tuhan dipandang dari hidup saudara dan saya yang benar, bukan yang sembrono, bukan yang sekedar hidup dan kemudian melakukan segala sesuatu menurut ukuran daging kita. Manusia kita ini ada dua sisi yang perlu kita perhatikan, sekalipun ada tiga, tapi ada dua sisi yang perlu diperhatikan. Manusia lahiriah kita dan manusia batiniah kita. Nah, di dalam manusia batinnya yang rohani, disitulah yang sebenarnya membedakan kita dengan yang lain. Oleh sebab itu hargailah, karena Tuhan katakan bahwa karena begitu engkau begitu berharga di mata dan mulia. Bapak Ibu perhatikan. Yang kedua dikatakan bahwa diam di antara kita. Dan yang ketiga, kita baca lebih lanjut di dalam ayat 14 ini. Dan kita telah melihat kemuliaannya. Yang pertama, firman telah menjadi manusia. Yang kedua, firman itu tinggal di antara kita. Yang ketiga, apa di situ dikatakan? Yang dimana kita telah melihat kemuliaannya. Bapak Ibu sudah melihat kemuliaan Tuhan? Amin. Ada amin? Bagaimana gambarannya? Bisa kita bedakan? Harusnya bisa kita bedakan. Orang rohani dapat memandang dan melihat kehidupan orang dan bisa membedakannya. Coba kita buka di dalam 1 Korintus 2. 1 Korintus 2 ayatnya yang keempat. Kita mulai dari ayat 14. Kita buka dulu. Ada di layar? Oke, saya baca di sini. 1 Korintus 2. Oke, sudah dapat. Kita baca ayatnya yang ke-14. Kita baca dari ayat yang ke-12. Dari ayat yang ke-12. 2-3. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Ayat 13. Dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh, kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh roh. Ayat 14. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Ayat 15. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Ini luar biasa. Saya akhirnya coba untuk merenungkan perjalanan hidup saya. Kemudian sebelum saya mencoba merenungkan sebelum saya mengenal Allah. Kemudian saya coba untuk merenungkan setelah saya mengenal Allah. Dan dulu saya lebih lanjut untuk merenungkan. Saya sudah percaya kepada Tuhan. Saya sebagai orang percaya. Kemudian tadi saya bertanya, bisa nggak kita bedakan? Saya bisa bedakan. Karena saya bisa memandang dari masa lalu saya. Kemudian seiring dengan waktu yang dimana saya tidak berpikir saya mau jadi orang Kristen, saya jadi orang Kristen. Lalu saya lebih jauh dari itu. Saya tidak pernah berangan-angan untuk menjadi hamba Tuhan atau pendeta. Dan Tuhan bawa. Nah, dalam tatanan hidup kita itu pasti ada hal-hal yang kita lihat bahwa ada yang baik dan ada buruknya. Nah, manusia itu ada
Ada baiknya, ada buruknya. Nah, tinggal kita yang harus mengatur. Yang mana yang kita mau lakukan? Saya mau lakukan yang baik, tentunya ada pengorbanan, kata Paulus. Ya, ada pengorbanan. Saya mau lakukan yang benar dan yang baik dan benar itu pasti ada korbannya. Nah, lalu saya berpikir bahwa ya, saya sudah mengenal Tuhan. Ya, saya tidak boleh tanggung-tanggung di dalam hidup ini. Saya harus benar-benar mencari lebih jauh lagi dan memahami arti hidup yang sesungguhnya. Lalu saya berpikir, oh ya, mengenal Tuhan itu adalah sesuatu yang indah. Nah, ternyata memang di dalam kehidupan kita, pengenalan kita akan Tuhan akan memperindah hidup kita, dan sehingga akhirnya kita tahu bahwa kita membawa sesuatu kabar, ya, menjadi saksi dimanapun. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, sehingga akhirnya saya menyadari rupanya kata firman Tuhan yang akan mengangkat, bukan kita mengangkat diri kita. Seiring dengan waktu pastinya kita akan melihat tentang hal-hal yang begitu real, nyata. Makanya Paulus, kalau kita baca di dalam 1 Korintus 2 ini juga naik ke atas, kita naik ke atas di ayat 9-nya dikatakan begini. Apa dikatakan ayat 9? Coba kita baca. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Nah, ini bagian dari perjalanan hidup kita. Kalau kita mau menyadari bahwa Tuhan rupanya mengangkat kita step by step. Nah, saya menyadari akhirnya waktu saya diminta, Pak John harus ditabiskan sebagai pendeta. Enggak, saya bilang, saya mau jadi evangelis aja, cukup itu aja. Enggak, Bapak harusnya ditabiskan. Wah, saya bilang, enggak Pak, saya enggak terpanggil untuk seperti itu. Sampai akhirnya jemaat ini terhimpun, masih di sebelah kita ibadah, masih tempat yang kecil. Dan saya khotbah di depan, dan saya katakan, sampai dengan saat ini saya belum tahu siapa yang akan menggembalakan jemaat ini. Tapi pada saat itu juga Tuhan katakan, tidakkah engkau lihat di depanmu bahwa mereka itu adalah buah dari pelayananmu? Kata gembala di dalam penggembalaan itu tidak gampang. Saya menghindari semuanya itu karena saya berpikir cukuplah saya membawa kabar gembira, berita keselamatan kepada banyak orang di luar sana. Tapi ternyata seiring dengan waktu juga akhirnya saya sadar ternyata Tuhan mempercayakan untuk hal itu. Disinilah sebenarnya kita belajar step by step. Perhatikan baik bahwa Tuhan akan menata hidupmu pelan-pelan. Jangan lompat seperti yang sering kali dia sampaikan. Ya, saya pernah sampaikan tapi sering diulang oleh gembala. Jangan lompati anak tangga. Tapakailah anak tangga satu persatu. Jangan lompat. Kalau engkau lompat, engkau jatuh, itu bahaya. Kerusakannya akan lebih parah. Tapi jika engkau tapaki anak tangga pelan-pelan, perhatikan dengan baik, ada sesuatu hal yang Tuhan mau di dalam kehidupanmu untuk engkau tata baik-baik. Karena Tuhan memanggilmu untuk perkara yang luar biasa. Tuhan mau untuk menempatkanmu di tempat di mana Tuhan telah sediakan. Nah, sering kali kita tidak mengerti. Kita ini mau dibawa ke mana ini? GGP Philadelphia mau dibawa ke mana? Jemaat ini mau bawa ke mana? Nah, jemaat ini tentunya dibawa kepada panggilan. Di mana Tuhan mau supaya semua, seperti dalam Kolose, sebenarnya kita memiliki suatu pemahaman yang baik dan sempurna tentang Allah kita dalam Kolose. Ya. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu dikasih, dan setelah saya paham, oh iya ini, dan saya mengerti. Makanya jangan engkau berpikir, oh saya masih muda. Enggak, saya dulu itu sudah terlambat. Saya masuk teologi aja udah anak, ya saya ambil teologi ya sudah umur hampir 50, 40 lebih. Ya, kenapa? Karena ternyata sudah ada jemaat, nggak ada jalan lain. Aturan di dalam Departemen Agama, ya, Bimas Kristen,
Seorang gembala, dia paling tidak harusnya S1 teologi. Dan saya akhirnya terpaksa harus ambil teologi saya. Itu terpaksa. Kalau enggak, saya enggak mau sebenarnya. Iya, seiring dengan waktu akhirnya Bu Ida walaupun sudah secara sekuler sudah, nah saya pikir ambil kuliah. Akhirnya kuliah juga. Tadi yang enggak mau, saya bilang saya ambil S2, Mama ambil S1, akhirnya mau. Puji Tuhan. Semua itu adalah bagian daripada anak tangga yang harus ditapaki. Tapi ada orang yang juga punya keinginan lompat. Nah, ini bahaya. Jangan lompat. Biarkan Tuhan akan menata hidupmu. Dia akan menuntun hidupmu. Menata. Untuk membantu engkau menata. Sesuai dengan maunya Tuhan. Kadang-kadang maunya kita ini. Egonya kita ini tinggi. Nah itulah daging. Seringkali kita pingin terkenal. Tapi sebenarnya kita salah jalan. Sehingga akhirnya saya mau sampaikan bahwa. Ini agak sedikit nyimpang. Saya sebenarnya bisa aja ambil bagian untuk pelayanan misi dari awal saya dipanggil, ya, sampai akhirnya terbentuknya jemaat ini. Dan saya bisa memilih, saya pergi untuk misi, boleh. Tapi karena saya punya panggilan untuk misi. Tetapi karena proses waktu di mana ada jemaat, maka saya harus tunduk kepada satu aturan. Saya harus menggembalakan jemaat ini. 11 tahun saya tidak khotbah di mana-mana. Saya setia untuk membimbing walaupun 2, 3 jemaat ini. Saya setia untuk membimbing dari tempat yang kecil. Saya setia untuk terus menggembalakan jemaat yang istilahnya domba 2-3 ekor. Saya setia. Sampai akhirnya tahun 2018 bulan Januari saya bilang sama Ibu Gembala, Ma, siap ya untuk tetap jaga kandang. Saya akan ambil bagian kembali untuk pelayanan misi. Saya akan pergi. Nah 2018 saya ambil bagian untuk pelayanan ke Jawa Tengah, ke Sulawesi Tengah. Sulawesi Tengah yaitu di Salakan. Ya, mulai dari situ pulang saya langsung ke Boyolali. Nah waktu itu Ibu Gembala ikut. Ya, saya sudah pelan ke Boyolali dan sampai dengan saat ini Boyolali berjalan dengan baik. Ya, bukan banyaknya, tetapi memang di sana ada jiwa. Ya, ada jiwa-jiwa yang memang harus. Nah, kebetulan hari ini ada bersama dengan kita hasil pelayanan di sana. Mana sih anakku yang? Hah? Oh di apa namanya ya? Ya, HP ya. Puji Tuhan. Itu akhirnya dibaptis berapa tahun yang lalu di sana. Iya, luar biasa. Dan di sana keluarga selalu menantikan kita. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, sebenarnya di dalam Tuhan itu diperindah hidup kita. Ada amin ya? Seperti dikatakan dalam Pengkhotbah 3 ayat 11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan dia memberikan hidup yang kekal. Nilai-nilai kekekalan itu harus kita pahami dengan baik. Nah, yang kita kerjakan ini adalah nilai-nilai kekekalan. Tapi ingat, manusia seringkali lupa diri. Makanya ayat di Pengkhotbah 3 ayat 11 itu bagian terakhir. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan Allah dari dulu sampai sekarang. Kenapa akhirnya tidak dapat memahami? Karena yang membungkus manusia adalah daging yang identik dengan dunia. Sehingga pertumbuhan imannya mandek. Seringkali tidak bertumbuh karena yang diperhatikan itu adalah dagingnya. Di dalam daging itulah terhimpun sesuatu hal yang lebih kepada ya keduniawian, kesombongan, ya. Semua itu ada di situ. Tetapi kalau manusia rohani kita harus matikan. Itu yang Paulus katakan. Tadi kalau saya mau bilang, supaya kita bisa memperindah hidup Tuhan di dalam kita, artinya kita memperlihatkan nama Tuhan dalam hidup kita, maka ada korbannya. Korbannya yaitu mematikan keinginan daging kita. Itu dalam Kolose 3 ayat yang ke-5. Matikanlah segala sesuatu yang duniawi dalam dirimu, yaitu percabulan, hawa nafsu, nafsu jahat, kenajisan dan keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala.
Itulah yang membuat manusia tak berdaya, karena memang porsi daging ini mengambil bagian lebih banyak di dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak bisa membangkitkan sesuatu nilai-nilai kekekalan dalam diri kita, dan kita kalah dengan dunia ini, sehingga akhirnya yang kelihatan adalah manusiawinya, manusia duniawinya. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, untuk membawa kemuliaan nama Tuhan tercermin di dalam kehidupan kita, ada korban yang begitu besar, sangat besar. Seringkali kita kalah dengan situasi dan keadaan. Ya, tidak ada prioritas untuk Tuhan. Kita prioritasnya adalah keluarga. Saya mau kasih tahu 3 hal prioritas yang perlu kita pelajari, yang tidak boleh dibolak-balik. Yang pertama, prioritas kita adalah Tuhan. Yang kedua, keluarga. Yang ketiga, pelayanan. Jangan bolak-balik. Ada orang yang prioritas pelayanan dulu. Dulu saya sudah sampai ke situ, sampai kami, ya. Tutup aja ini pelayanan ini. Kenapa? Karena saya sibuk dengan pelayanan. Hari-hari saya ke penjara, hari-hari saya kemana-mana. Saya biarkan ibu gembala bekerja sendiri, kecuali berdoa bersama, ya, di ibadah hari Minggu. Tapi di lain-lainnya itu terlalu banyak saya ambil bagian di luar. Ya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Nah, di dalam hal inilah kita harus sadar bahwa ternyata memang ada bagian yang kita harus prioritaskan di dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Selanjutnya kita lihat, di dalam Yohanes 1. Oke, gue baca di dalam 1 Korintus. Oke, kita kembali ke perikop pembacaan kita. 1 Yohanes pasal 1 ayat 14. Yang kedua tadi, ya, diam di antara kita, dan yang ketiga, telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa. Nah, ini berbicara tentang kemuliaan ini. Terlalu banyak kita melihat kemuliaan yang dilakukan oleh Tuhan dalam diri kita, termasuk mujizat-mujizat. Itu kemuliaan yang Tuhan nyatakan kepada kita. Karena banyak orang, ya, membutuhkan hal itu. Seringkali petubat awal itu membutuhkan tentang hal-hal yang berkaitan dengan mujizat. Tapi seiring dengan waktu, setelah ada pendewasaan iman, kita mulai sadar bahwa kita harus belajar lebih banyak tentang Tuhan. Ya, bukan lagi yang sesuatu hal yang ada di tangan Tuhan, tetapi yang ada di dalam hati Tuhan, itu yang kita harus perhatikan. Pelajari dengan baik tentang hal itu. Kalau ada yang kemuliaan itu yang ada di tangan Tuhan, itu umpamanya saya berdoa buat orang sakit sembuh, itu mujizat terjadi. Iya, itu harus disertai dengan tanda-tanda mujizat. Tetapi untuk memahami siapa Allah yang sesungguhnya, ya, kita harus lebih banyak duduk di kaki Tuhan supaya kita tahu tentang, oh iya. Nah, yang keempat, kita baca ayat 14 bagian terakhir, penuh kasih karunia dan kebenaran. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kasih karunia Tuhan sudah dinyatakan bagi kita, bahwa keselamatan yang kita peroleh dari Tuhan itu kasih karunia, kasih anugerahnya. Tetapi kembali lagi, bahwa dari situlah kita mulai belajar tadi yang saya sampaikan, bahwa kebenaran yang sesungguhnya ini ternyata banyak orang kandas di dalam mengenal kebenaran yang sesungguhnya. Banyak yang kandas. Kenapa? Karena yang tadi dikatakan bahwa manusia itu kecenderungan hatinya adalah kepada sesuatu yang bisa dipandang dengan mata, yang dapat dilihat kesehariannya. Oh iya, ada istri saya, ada anak saya, oh iya, ada pekerjaan, dan itu banyakkan seperti itu, maka akhirnya kita tidak memenuhi standar panggilan, standar, ya. Tapi kalau kita, makanya ada ayat mengatakan, jika ia mengikut aku, tapi ya tidak bisa apa? Dalam Yohanes berapa itu? Matius berapa? Apa? Iya. Itu sebenarnya kita tidak layak untuk mengikut Tuhan.
Tapi kalau kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan dan sepenuhnya, dan jangan engkau berpikir, oh ya ada istri saya, anak saya, enggak. Saya mau memandang kepada Tuhan saja. Itu yang di belakang itu Tuhan pelihara. Amin. Tuhan pelihara. Nah, oleh sebab itu Bapak edukasi oleh Tuhan, berbicara tentang kebenaran, apabila kita benar-benar sungguh-sungguh untuk sudah fokus kepada Tuhan, maka kebenaran itulah yang akan terpancar. Colong buka kembali dalam 2 Korintus 3 ayatnya yang ke-3 atau ke-4. Yang ke-3 mungkin ya. Ya, ada 2 Korintus 3 ayatnya yang ke-4. Ayat ketiga. Ayat ketiga. Mari kita baca bersama-sama. 2-3. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang tertulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta tetapi dengan roh dari Allah, dan bukan pada loloh batu melainkan pada loloh daging, yaitu di dalam hati manusia. Artinya jika pertobatan kita sudah ya istilahnya sungguh-sungguh, maka firman itu akan tinggal. Roh Kudus, ya ada 1 Korintus 3 ayat 16, Roh Kudus itu akan tinggal. Nah, dialah yang akan mengerjakan nilai-nilai kebenaran di dalam kita. Manusia tidak akan hidup, tidak bisa hidup benar. Tapi jika kita sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka Tuhan akan mengerjakannya bagi kita. Dia akan membenarkan kita, ya. Dia akan menguduskan kita. Imamat 7, ya, Imamat 20 ayat. Ya, kita buka lagi. Ya. Imamat 20 atau Imamat 7 ya, dikatakan ya. Oke, Imamat 20 ayat 7. Maka kamu harus menguduskan dirimu dan kuduslah kamu, sebab akulah Tuhan Allahmu. Demikian kamu harus berpegang pada ketetapanku dan melakukannya. Akulah Tuhan yang menguduskan kamu. Ayat 7 dan 8. Bahwa perkara tentang kekudusan, kita tidak bisa menguduskan diri kita. Tapi jika kita hidup memelihara kehidupan kita untuk terus memandang kepada Allah, maka Allah lah yang akan menguduskan kita. Dengan demikian kebenaran ada pada kita. Ada amin? Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, percayalah. Ini juga ayat ini berbicara tentang dinyatakan di dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke 16. Kuduslah kamu sebagaimana aku kudus. Tetapi ayat ini lebih memperjelas bahwa Tuhanlah yang menguduskan kita. Dalam hal inilah bahwa kita mengenal kebenaran dengan baik dan sempurna. Katakan amin. Kebenaran itu akan sempurna di dalam kita kalau kita berpegang kepada satu prinsip hidup, melibatkan Tuhan sepenuhnya di dalam diri kita. Inilah sebenarnya kunci hidup di dalam panggilan kita sebagai anak-anak Tuhan. Kembali kepada Yohanes, ya, Yohanes 1 tadi dikatakan bahwa firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Amin. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini bagi kita. Tuhan memberkati. Amin.